Oke guys, ketemu lagi dengan Bima Sport Therapy. Ini kita akan lihat cuplikan sebelumnya. Kita akan membahas kembali tentang terapi pasca operasi ACL di fase 1. Jangan lupa di subscribe, komen, share, like, di share terutama buat teman-teman ACL survivor yang lain juga. Oh ya guys, mungkin akan bosen ya, karena memang ya terapinya gitu-gitu aja. Karena di fase awal ini ya baru itu-itu aja, belum bisa banyak hal. Kita akan membahas tentang week keempat, sekitar 28 hari. Ini hitungannya setelah latihan. Targetnya adalah fleksinya 130 sampai full boleh. Kontrol inflamasi masih berjalan, develop muscle strength. Jadi belum terlalu banyak penguatan. Nah, ini latihan menu latihannya. Ada patella mobility, hamstring stretch, quad set, hamstring set, heel slide atau wall slide, SLR, glute bridge, hamstring bridge, hip flexion, knee extension, ankle exercise, side lying SLR, adductor SLR, prone SLR, leg curl, kickback, glute on bed, wall sit squeeze, touch the bottle. Nah, yang terakhir 3 itu untuk buat balance-nya. Jadi udah masuk nih balance, terutama kalau udah bisa mulai latihan lepas krek. Nah, ini yang patella mobility masih sama mirip seperti yang kemarin, cuma ya gue bikin beda sedikit suasananya. Gue ada di klinik gue, di tempat gue kerja. Patella mobility ini kalau bisa sebanyak mungkin, esensinya bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah patelanya. Kemudian ini spread the scar, jadi selain membuka fascia juga buat reconnect saraf. Nah, ini sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin guys, supaya connect lagi sarafnya, jadi nggak kebas, nggak mati rasa. Ini stretch hamstringnya, yang penting lututnya lurus, makanya itu dipegangin biar lututnya nggak jalan-jalan. Yang dirasain adalah pahanya ketarik paha belakang, tahan 30 detik ya. Bisa dua versi, bisa yang kayak tadi atau yang ini, kakinya yang diangkat. Nah, kalau susah boleh pakai anduk juga nggak apa-apa. Nah, intinya lututnya lurus, jangan nekuk. Kalau nekuk nggak kerasa ketarik. Oke, gerakan berikutnya ini quad set. Ini gue pakai anduk sama sepatu. Tahan 5 detik, repetisinya 10, 3 set. Esensinya adalah quadsnya kerasa kuat dan kencang kontraksi. Oke, gerakan berikutnya ini heels hamstring set, hampir sama kayak tadi, kontraksi isometrik, hanya aja ini buat hamstring, kalau tadi buat yang quads. Tahan 5 detik, 10 repetisi, 3 set, sehari sekali latihan minimal. Kalau untuk penguatan yang masih isometrik boleh diulang berkali-kali, tergantung. Kalau capek ya sekali aja, kalau bisa lebih banyak, lebih sering latihan itu lebih bagus. Ototnya bisa lebih atrofinya bisa lebih berkurang atau bisa tertahan laju atrofinya. Nah, ini baru yang heel slide. Kalau biasanya heel slide kemarin sebatas 120, ini bisa lebih dalam lagi ya. Jadi usahain kalau bisa ngelakuin sendiri. Kalau misalnya belum bisa, dibantu pakai tangan, ditarik juga nggak apa-apa. Yang ditarik kaki bawah, bukan di lututnya yang ditarik ya. Nah, itu jangan terlalu dipaksa banget. Kalau nyeri ya ditahan di posisi itu, diulang, ditahan di posisi itu. Wall slide ini variasi, bisa lebih dalam sih biasanya, jadi lebih maksimal lagi. Catatannya ya, kalau nyeri langsung diangkat ke atas, ditarik ke atas. 15 repetisi 1 set, bisa 5 set sekali latihan. Pas repetisi ke 15 atau ke 10, nanti ditahan dulu di posisi bawah, sebisa mungkin ditahan di posisi bawah. Kalau nyeri ya jangan terlalu ke bawah banget. Oke, boleh kalau misalnya mau pakai anduk atau kaos kaki yang gampang ya, karena bidangnya miring gitu.
Oke, kita masuk ke SLR, straight leg raise atau kaki lurus diangkat. Udah pernah dibahas di video-video sebelumnya tentang ACL ini pasca operasi. Kakinya yang penting lurus, rectus femoris yang kerasa, 10 repetisi, 3 set setiap sisi. Setiap sisi maksudnya kanan dan kiri. Nah, sekarang tetap mulai dilatih kanan dan kiri. Jangan cuma fokus di yang bagian cederanya aja. Yang nggak cedera juga tetap dilatih, jadi biar atrofinya juga berkurang, laju atrofinya bisa berkurang. Oke, gitu guys. Oke guys, kita akan gerakan berikutnya. Ini glute bridge, fokusnya ke bokongnya di squeeze ya, dikontraksiin, jadi nggak sekedar dorong doang. Narik bokong ke atas ya, tahan 3 detik di atas, squeeze bokongnya dirasain kencang, kontraksi 10 repetisi, 3 set diulang-ulang sekali latihan. Nah, beberapa latihan ini lu bisa lakuinnya gantian coy. Misal pagi lu udah beberapa gerakan ini, nah nanti yang sore atau yang sesi berikutnya lu bisa skip dulu biar istirahat dulu ototnya juga nggak apa-apa. Yes, is your choice. Oke, ini hamstring bridge. Bedanya tadi ini sekarang pakai tumit ya, tumpuannya, dan tumitnya kayak mau slide gitu, mau ditarik. Jadi yang kontraksi bukan cuma bokong tapi hamstringnya juga kontraksi. Oke, gerakan berikutnya hip flexion nih, flexion ya, hip flexion, knee flexion, HFKF. Cuma narik dan bentuknya 90-90. Setiap sisi 10 repetisi, 3 set sekali latihan minimal. Esensinya ini adalah iliakusnya yang kerasa kerja ya, otot hip flexor, salah satu otot hip flexor. Kalau tadi yang SLR itu lebih ke rectus femoris dan quads, ini lebih ke hip flexornya ya, terutama iliakusnya. Psoas juga sedikit bekerja, tapi yang paling banyak lebih ke iliakus. Oke guys, gerakan berikutnya aduktor SLR buat yang kanan. Ini gua yang cedera yang kanan ceritanya ya. Aduktor SLR, jadi otot paha dalam yang kerasa. Oke, gitu ya. Fokus ke situ. Nah, lu bisa variasi. Misal udah 10 repetisi, 3 set, lu bosen nunggunya diem doang, kan istirahat 20-30 detik tuh. Nah, lu bisa gantian dengan kaki yang kiri. Jadi yang kiri melakukan abduktor atau hip abduction, itu side lying SLR lah sebutannya buat yang kiri. Oke, nah ini buat yang sisi side lyingnya, buat yang sisi paha buat ke sisi luarnya yang cedera. Jadi nanti yang bekerja ototnya gluteus. Kalau lurus banget ya semua otot abduction atau menjauhkan dari titik tengah. Ini gue kasih beberapa gerakan variasi biar lu bisa menggabungin, jadi nggak bosen ngelakuinnya cuma di satu sisi doang. Nah itu, jadi sambil nunggu yang kanan istirahat, yang kiri ngelakuin dulu, sama 10 repetisi, 3 set juga biar sama-sama seimbang. Oke, gerakan berikutnya glute on bed atau ya clamshell istilahnya, mirip sih, sama aja fungsinya juga buat glutes tujuannya. Nah, hipnya 90, lututnya 90. Kalau kemarin clamshell sederhana ya, cuma ngangkat lutut, ini semua diangkat dan dikasih karet jadi lebih berat. Kalau ada karet bagus, kalau misalnya nggak ada karet lu bisa pakai ban dalam atau lu pakai kolor juga nggak apa-apa, kalau bisa nggak masalah. Kalau ikat pinggang sih agak susah karena susah melar, susah ketarik. Karet gelang kalau lu mau pakai juga kalau bisa sih nggak apa-apa, kalau bermanfaat. Oke, nah ini gerakan berikutnya prone SLR, posisinya tengkurap. Jadi fokusnya ke otot glutes dan juga hamstring.
dan di otot-otot backnya ya, lower backnya juga kerasa. Setiap sisinya 3 set 10 repetisi, kanan dan kiri, sisi sehat dan sisi yang cedera tetap dilatih gitu guys. Oke, berikutnya gerakan buat leg curl. Jadi kalau lu punya karet, lu bisa lakuin leg curl dengan cara seperti itu. Karetnya dikaitin di ankle, kemudian sisi yang satu nahan biar karetnya nggak ngikut, jadi ada bebannya di karet. Kalau lu tanpa karet, lu nggak bisa lebih dari 90 lu nggak bisa lebih dari 45 derajat, karena 45 derajat menuju 90 derajat bebannya hilang karena cuma pakai gravitasi. Jadi cuma dari 0 sampai 45 derajat. Kalau pakai karet lu bisa lebih maksimal lagi, bisa sampai 90 derajat lebih. Setiap sisi 10 repetisi 3 set ya. Oke, gitu guys. Oke, ini yang short arch quadricep atau knee extension, fokusnya ke quadricep. Jadi lutut lu ganjel ya. Kalau ini bisa cuma fokus ke yang kanan aja, atau yang ke bagian yang cedera aja, yang habis dioperasi, nggak apa-apa, fokus ke situ biar quadsnya tetap bekerja, tetap berfungsi, tetap kontraksi, jadi tetap mengurangi resiko buat atrofi atau pengecilan otot. Kemudian berikutnya ankle exercise, kali ini gua tambahin pakai karet ya, biar ada bebannya, tambahan beban. Jadi cuma dorong, karetnya lu tarik pakai tangan, lu tahan pakai tangan, lu dorong 10 repetisi 3 set setiap sisi dan di setiap arah. Jadi fokusnya nggak cuma dorong dan tarik doang, jadi ada sisi ke dalam, sisi keluar juga, nanti dicontohin di videonya. Nah, ini yang sisi ke dalam, lu nahannya dari luar ya, gitu gerakannya kurang lebih. Karena ankle nggak bermasalah, jadi harusnya aman ya, kecuali yang diambil grafnya dari ankle atau dari peroneus longus. Nah, untuk yang diambil dari ankle mungkin gerakan yang ini agak susah nih. Nah, itu yang keluar, karena kan peroneus longus adalah gerakan buat otot buat gerakan narik keluar ankle. Jadi mungkin akan agak bermasalah, bukan akan bermasalah tapi agak bermasalah. Mungkin kurang kuat atau kurang nyaman gitu. Nah, gerakan yang terakhir lu narik ke atas. Nanti gua contohin deh di videonya. Nah, ini lu nahan, nah itu. Atau kalau lu susah, lu bisa pakai tiang atau apa gitu, lu tarik karetnya di situ, jadi lebih gampang buat narik ke atasnya. Kalau ini lebih ke otot-otot anterior tibialis, extensor digitorum longus yang ada di depan atau di tulang kering nih, dekat tulang kering gitu guys. Gerakan berikutnya kickback. Ini buat glutes, posisinya quadrup. Kalau yang kanan nyeri atau lututnya nyeri, di keduanya dibantalin aja, kasih bantalan kaos kaki kek atau kasih bantal kek, nggak apa-apa, minimal jangan langsung lututnya numpu. Nah, esensi gerakannya adalah nendang ke belakang, yang bekerja adalah otot glutes. Setiap sisinya kanan dan kiri 10 repetisi 3 set. Kenapa glutes dilatih? Karena glutes bagian dari sendi panggul yang merupakan penstabil tubuh kita dan bisa mengurangi resiko beban berlebih ke lutut. Karena kalau otot glutesnya aktif, bisa tertopang dengan baik. Itu untuk gerakan-gerakan yang posisinya tiduran dan duduk di matras. Nah, ini kita akan berpindah ke posisi berdiri. Sekarang wall sit dan squeeze. Squeeze-nya pakai bola, lu boleh pakai bola apapun. Kalau ada bola pakai bola, kalau nggak ada bola ya boleh pakai bantal atau guling. Tahan 10 detik sambil ditekan, 10 detik sambil ditekan ya, tekan ke dalam bolanya. Terus kalau udah 10 detik udah capek, lu naik dulu istirahat, itu baru 1 repetisi. Nah, diulang
8 repetisi 3 set. Nanti jeda antar setnya yang agak lama. Kalau jeda antar repetisinya boleh agak cepetan dikit, nggak apa-apa, biar semakin kuat juga. Fungsinya lebih ke otot-otot penunjang di sendi lutut dan panggul. Nah, ini buat latihan keseimbangan. Gua saranin buat yang nggak cedera, yang buat numpu. Sementara yang di awal yang nggak cedera dulu, yang numpu, ini single extend dulu. Kalau ini udah bisa, udah stabil, udah bisa lebih tenang, nggak goyang-goyang, nah itu pakai tutup mata. Jadi kalau tadi mata terbuka, tangan di samping, kemudian dicoba tangan di bahu, kemudian baru tutup mata. Nah, ini yang touch the ball. Jadi tingkatannya gitu, jangan buru-buru. Touch the ball boleh di akhir, setelah lu bisa beberapa gerakan tadi yang sederhana-sederhana dulu. Itu kalau bisa sih udah mulai di kanan dan kiri, nggak cuma kanan doang, nggak cuma yang kiri doang yang nggak cedera. Ini star excursion. Esensinya adalah kestabilan dari sendi lutut dan ankle. Jadi gerakannya nggak usah buru-buru, yang penting lutut dan ankle-nya stabil, jadi seimbang gerakannya. Nanti bisa gantian kanan kiri. Kalau kanan atau yang cedera udah bisa kuat nopang, itu bagus, bisa sekalian dilatih. Kalau belum dilatih ya nggak usah dipaksain, ikutin aja program yang ada di klinik yang tempat lu terapi ya. Ini cuma variasi latihan di rumah yang bisa lu lakuin. Oke, thank you guys, gitu dulu. Udah selesai terapi programnya. Untuk fase berikutnya mungkin lebih baiknya lu ke klinik deh, karena akan lebih enak di fase berikutnya itu masuk ke klinik. Jangan lupa subscribe dan hidupin tombol loncengnya. See you guys.